Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua, para penyintas ambeien di seluruh Indonesia. Jumpa kembali malam ini tanggal 20 April 2024. Ini ada kabar menarik, kabar gembira, saudara-saudara, khusus untuk para penyintas ambeien yang sudah operasi ya. Ini ada kabar menarik, benar-benar menurut saya ini menarik dan didukung dengan data dan fakta ya. Jadi saya akan menceritakan tentang Mas Rudi. Mas Rudi ini dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya. Ini saya catat ya, waktu itu dia Maret tanggal 27 itu kirim video, dia masih ampun-ampun tergeletak. Wis pokoknya putus asa. Mas Rudi ini putus asa. Nah, gara-gara putus asa saya sempat membuat video juga tentang Mas Rudi ini. Judulnya kalau nggak salah bisa dicari di YouTube itu ya. Gara-gara panik video call dengan saya. Saya nggak bisa ngobati ya, cuma guyon aja. Saya guyoni, ya, dia serius kesakitan itu ya tak guyoni aja. Wong saya itu ya pada hakikatnya tidak bisa mengobati ya. Nah, malah mas masa gitu aja sudah kepikiran mau mati, mau putus asa gitu, tak guyoni terus. Itu tanggal 27. Nah, nanti habis ini tak liatin videonya ya. Dia kirim video ke saya. Ada 3 video yang dia kirim. Yang tanggal 27 itu waktu dia masih lemas tergeletak. Jadi bikin video itu sambil ya terlentang gitu. Saya gitu ya. Nah, kemudian pas Idul Fitri tanggal 11 April itu juga kirim video lagi. Selamat Idul Fitri, saya mohon maaf, saya ini masih pusing dengan diri saya sendiri, dia masih terbaring ya. Masih terbaring. Pokoknya ono putus asanya. Tapi sudah bisa BAB, dia cerita waktu itu sudah agak gede. Nah, yang terakhir kirim video lagi 19 April. Nah, ini tanggal 20 saya bikin video. Sekarang ini kemarinnya dia kirim. Videonya dia sudah berdiri begini-begini. Duduk gini ya. Duduk gini. Saya sudah sembuh, sudah duduk. Jadi pantatnya sudah duduk begitu. Sudah bisa jongkok, sudah bisa berdiri, jalan di tempat begini-begini ya. Nah, kok bisa seperti itu dalam kurun waktu berapa ya, 27 Maret masih terkulai lemas, kemudian 11 April masih mengucapkan Idul Fitri lemas, masih tergeletak, 19 April wis berdiri jalan-jalan, wis jalan di tempat, tiba-tiba duduk. Nah setelah itu dia memberi info, Mas ini tolong dikabarkan kepada teman-teman semuanya, siapa tahu cocok. Nah sekali lagi siapa tahu cocok, dicoba. Jadi beliau itu sembelit, ini sudah bulan kedua, mau bulan kedua gitu ya setelah operasi ambeien. Dia itu sembelit. Nah sembelit sakit tuh dia sampai lemes, sampai nggak beranjak dari tempat tidur, putus asa lah pokoknya. Dia cerita banyak, kirim voice ke saya, WA dan pokoknya putus asa, saya ini aduh Mas tolong saya ini gimana gitu ya, putus asa. Ya tak guyoni, laki-laki kok putus asa, apa sakit ambeien aja kok kayak gitu. Biasa aja sakit ambeien itu sembuh, tak guyoni gitu ya. Sama seperti teman-teman yang WA ke saya, kalau nggak sebulan ya 2 bulan, kalau nggak 2 bulan 3 bulan. Kalau nggak 3 bulan ya 4 bulan. Kalau nggak 4 bulan sampai 6 bulan lah. Itu kata dokter seperti itu. Nah, jadi jangan putus asa, nggak ada harapan. Nah, tiba-tiba tanggal 11 April itu ngirim voice ya, rekaman suara, Mas begini-begini. Jadi intinya beliau itu menyarankan bagi yang sembelit itu untuk memblender nasi yang mau dimakan berserta sayurnya, di blender. Nah, dia nemukan cara itu dan akhirnya lancar, BAB-nya lancar, nggak duduk, wis pokoknya nggak sakit, nggak terlalu sakit. Kalau toh sakit bisa ditahan. Nah itu yang menurut saya infokan ke saudara-saudara. Saya tidak pernah berpikir juga, tapi masuk akal ya, masuk akal menurut saya, karena fases yang keras itu bisa jadi karena proses pencernaan dari makanan di perut kita ini. Kalau berupa sayur masih utuh begitu mungkin dia agak berat kerja pencernaannya agak berat, apalagi masih
otot-ototnya mungkin baru operasi ya. Mungkin ibaratnya mesin giling itu nggak kuat atau gimana ya, barangkali lah ya, ini barangkali. Nah, dengan di blender lembut itu nggak ada apa namanya, enteng gitu loh. Ibaratnya giling itu enteng, seret gitu. Nah, akhirnya fasesnya juga lembut, juga lunak dan nggak keras begitu. Nah, ini coba sekali lagi, tadi sudah beberapa yang WA ke saya juga, coba di blender nasi sama sayur dicampur di blender dimakan. Itu jangan di blender dong, nggak dimakan ya, di blender terus dimakan, siapa tahu cocok. Nah, oke, untuk membuktikan bagaimana perkembangan Mas Rudi ini, saya akan selipkan video beliau yang tanggal 27 Maret ya. Oke, silahkan diikuti. Ambien saya sampai sebesar telur bebek kayaknya. Itu waktu itu sebelum sebesar itu saya memang sudah ambien, tapi saya kena batukan. Nah, batuk itu kan kita ngeden. Nggak taunya meradang dia, mungkin karena batuk itu kita besar. Aduh, nggak kuat lagi saya. Ya udah, saya bilang ke istri saya, antar saya ke puskesmas biar saya dirujuk. Saya sadar bakal dioperasi, saya sadar. Soalnya sudah sebesar itu nggak mungkin kan nggak dioperasi. Dan segala keluh kesahnya dirujuk ke rumah sakit. Udah, kata dokter, rawat inap, nggak boleh pulang. Ini harus dioperasi katanya. Ya udah, setelah dari puskesmas itu, kan ke puskesmas tuh cuma tujuannya untuk mendapatkan surat rujukan aja karena saya BPJS. Nah, itu tadi ya videonya, betapa kita bisa bayangkan dia, lihat dari sorot matanya, dari wajahnya sudah nggak ada harapan lah. Maksudnya nggak putus asa gitu loh, intinya udah putus asa. Nah, itu tanggal 27 Maret kayak gitu kondisinya, putus asa sama saya ini. Bahkan waktu nelpon kalau nggak salah itu, saya ini kalau ada tombol kematian akan saya pencet, saya nggak kuat. Waduh, laki-laki kok gitu ya. Janganlah, ada anak kecil, ada istri, anak-anak kecil, ingat itu ya, pasti sembuh. Jadi jangan putus asa ya. Ambeien itu ya apa penyakit luar ya. Insya Allah itu enggak ini ya, bisa ditahan lah. Meskipun sakitnya iya, tapi jangan putus asa, enggak boleh. Nah, itu tadi dan lemes, masih terlihat putus asa kan ya, bisa kita lihat kan di videonya tadi. Nah, itu apa namanya, kondisinya. Dan dia ketika telepon apa itu ya, kita nggak pernah kenal seperti saudara, kita dekat, kita saling support ya. Apalagi dia cerita istrinya kerja capek ngurus anaknya, dia nggak bisa bantu, dia itu malu, sedih, semacam-macam campur lah. Ya tak biarin, ini namanya sakit, mau apa, semua orang pasti akan memaklumi. Doakan aja istrinya tidak sakit, anaknya sehat-sehat, itu juga rezeki. Oke, sekarang kita lihat video yang kedua yang dikirim oleh Mas Rudi itu pada tanggal 11 April ya. Dia mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin gitu, dan sambil masih berbaring juga, kondisinya masih lemes. Oke ya, kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri Bang. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf Bang, saya masih sibuk dengan diri saya sendiri, bertahan, mencoba terus bertahan dengan sembelit ya, walaupun keluarnya nggak banyak, tapi ada keluar sih sebesar jempol hari-hari. Cuma ya itu masih agak ya nyeri sedikit lah, pantat sama agak gatal dan nyeri di lubang anusnya.
nggak tahu sampai berapa lama lagi begini bang sembelitnya. Ini udah mau 2 bulan, jalan 2 bulan, mau masuk menuju ke 3 bulan. Nggak tahu bulan ketiga, bulan keempat akan seperti apa lagi cerita dramanya. Nah itu tadi kondisi saat Idul Fitri ya, Lebaran masih terbaring. Kalau kamu sudah bisa jalan-jalan, Mas Rudi ini masih terbaring. Masih kelihatan putus asa ya. Putus asa, lemes, berbaring gitu. Nah oke, sekarang kita lihat video terbaru yang dikirim tanggal 19 April kemarin ya. Bagaimana perubahannya ya. Oke, kita lihat sekarang. Assalamualaikum bang, ini kondisi saya terbaru bang, sudah bisa duduk. Saya baru habis makan nasi blender. Nah sekarang saya bisa duduk, nah, bisa berdiri juga. Nah ini kondisi terbaru saya bang. Saya nggak apa, nggak nyeri lagi, kecuali BAB agak nyeri sedikit lah, tapi masih bisa ditahan dan masih bisa ditoleransi. Oke, Assalamualaikum. Nah itu bagaimana terbukti apa ya, nyata kan, saya tidak ngecap kan. Itu beliaunya sudah 4 atau 5 hari ini mengonsumsi nasi dan sayur selalu di blender. Katanya ketika sudah sehat ngomong-ngomong nelpon, lah iya kata istri saya kok nggak kemarin-kemarin tahu ya, kalau gini kan enak. Ya namanya proses ya, kita nggak tahu. Kadang saya juga nggak tahu, busi nasi dulu juga nggak tahu, banyak kita nggak tahu ya. Jadi semoga cerita-cerita dalam video ini memberikan sedikit apa ya, sedikit informasi, meskipun ini barangkali apa namanya, ada sebagian yang sudah melakukan, tapi di video saya di YouTube saya ini yang menurut saya juga baru ya. Nasi di blender ini menurut saya baru, plus sayurnya, minum banyak ya, makan seperti biasa lah. Itu bisa memperlancar BAB karena yang paling banyak juga itu adalah apa namanya, sulit BAB. Wis yang banyak curhat-curhat itu yang sembelit-sembelit itu, nyeri sudah. Mas Rudi ini sudah 2 bulan mau 3 bulan ya. Jadi kalau yang sebulan belum sembuh itu tenang sajalah ya, banyak temannya kok. Dan itu saudara-saudara, bentuk nasi yang di blender yang dikirim fotonya kepada saya dari Mas Rudi seperti itu fotonya. Nah ini mungkin saudara-saudara bisa nyoba ya. Semoga saya doakan semoga cocok semua dan lancar. Oke, saudara-saudara seperti itu. Ini video menarik menurut saya. Dan tolong bagi yang pengen atau yang mau berbagi seperti itu boleh dong kirim ke videonya ke saya, nanti saya narasikan. Dan saya doakan yang bingung ini bisa menjadi salah satu solusi ya. Oke, yang suka dengan video-video saya silahkan di like, komen, subscribe, atau di share kemana-mana lah ke teman-temannya, kelompok-kelompok, grup-grup WhatsApp. Saya yakin di kelompok grup WhatsApp Anda itu banyak yang ambeien. Share-share aja video saya, ya nggak apa-apa kan ya. Biar saya semangat. Oke, terima kasih saudara-saudara seluruh Indonesia. Semoga kalian semua lekas sembuh, tetap semangat, nggak ada lagi galau-galau, nggak ada lagi stres, nggak ada lagi panik dan macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.